Nah, ini adalah jenis-jenis dari kofaktor ya. Tadi ada koenzim dan kofaktor ion logam. Nah, contoh di sini ada koenzim tiamin pirofosfat. Nah, tiamin pirofosfat ini koenzim yang mengaktifasi enzim piruvat dehidrogenase. Kemudian ada koenzim flavin adenin nukleotida, dia yang mengaktifasi enzim monoamin oksidase. Dan kemudian biotin ya, itu adalah kofaktor yang mengkatalisis, mengaktifasi enzim piruvat karboksilase. Kemudian ini adalah kofaktor ion logam atau metal. Zn2+, dia mengaktifasi karbonik anhidrase, Mg2+, dia mengaktifasi heksokinase, Ni2+, mengaktifasi urease. Kofaktor koenzim ini sebenarnya dia adalah vitamin, dan ini mineral. Jadi, kenapa kita membutuhkan vitamin dan mineral? Fungsinya adalah untuk mengaktifasi enzim. Pada saat daya tahan tubuh kita sedang lemah, maka kita sering harus disarankan untuk mengkonsumsi vitamin. Untuk apa? Untuk mengaktifasi enzim supaya proses metabolisme dalam tubuh kita ini lancar, sehingga proses perbaikan sel, ya, kemudian regenerasi sel yang rusak atau yang mati karena misalnya radiasi atau bakteri yang menyebabkan tubuh kita itu sakit, itu harus diaktifasi lagi si enzimnya supaya bekerja lagi menghasilkan sel-sel yang baru, seperti itu ya. Kita butuh mineral pun sama. Jadi kenapa kita mengkonsumsi vitamin? Jadi mohon maaf tadi ada kendala. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa koenzim dan logam ini vitamin dan mineral yang kita konsumsi kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin itu bukan untuk langsung masuk ke jaringan, tidak. Tapi vitamin yang kita konsumsi, apakah ada vitamin A, C ya, mungkin C biasanya untuk daya tahan tubuh, dia akan bekerja untuk mengaktifasi enzimnya. Ya, kenapa badan kita menjadi segar kembali setelah mengkonsumsi vitamin C sebelumnya. Artinya bahwa enzim-enzim yang ada di dalam tubuh yang tadinya melemah dalam pembantu proses metabolisme tubuh diaktifasi lagi oleh vitamin, maka si enzimnya bekerja lagi sehingga regenerasi sel berjalan, ya, siklus selnya berjalan lagi, gitu. Termasuk juga mineral, ya, sama. Jadi dia akan mengaktifasi enzim-enzim. Jadi dia tidak langsung masuk ke jaringan, tidak begitu saja nempel di jaringan, tidak. Dia akan mengaktifasi enzim-enzim ini, ya. Contoh K+, dia akan mengaktifasi enzim propionyl, CoA, karboksilase, dan seterusnya. Nah, koenzim tadi dikatakan bahwa dia merupakan vitamin. Tadi vitamin B1, B2, niacin, asam pantotenan, vitamin B6, asam folat, lipoat, biotin, vitamin B12. Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk vitamin saya akan bahas di minggu depan di vitamin dan mineral. Cuman ini saya bahas sekilas. Contoh ini untuk tiamin. Ya, tiamin ini misalnya kita mengkonsumsi makanan yang ada vitaminnya, vitamin B1-nya. Sebelum digunakan untuk aktivasi enzim, si tiamin ini diubah dulu. Jadi apa? Jadi tiamin pirofosfat. Jadi tiaminnya masuk, kita mengkonsumsi vitamin B1 lah gitu. Maka di tubuh nanti diubah dulu menjadi tiamin pirofosfat. Baru si tiamin pirofosfat atau tiamin difosfat ini bisa digunakan
untuk mengaktifasi enzim karboksilase ya. Ini bekerja pada enzim metabolisme karbohidrat. Riboflavin diubah dulu menjadi flavin mononukleotida ya atau FAD. Nah, ini untuk membantu proses katabolisme asam amino. Kita mengkonsumsi B2 dari makanan atau dari buah-buahan ada, tapi riboflavinnya tidak akan langsung masuk, tidak akan langsung bekerja ke si apa namanya itu enzim, tidak diubah dulu menjadi koenzim si vitamin ini. Vitamin diubah menjadi koenzimnya yaitu FMN atau FAD. Sama nikotin juga atau niacin, nikotinamida itu dirubah dulu menjadi NAD, nikotinamida, adenin nukleotida, baru dia akan membantu proses glikolisis. Nah, sama juga untuk asam pantotenat ya, pirodiksin, dia diubah dulu, asam folat juga sama diubah dulu ke koenzimnya. Asam folat di dalam tubuh akan diubah menjadi H4F atau tetrahidrofolat. Nah, nanti membantu proses pemindahan C pada enzim ya, dan seterusnya seperti itu. Enzim lokasinya di mana? Enzim itu terlokalisasi pada organel tertentu, pada sel ya. Biasanya ada di nukleus ya, mitokondria, sitosom, lisosom, apalagi lisosom. Mohon maaf, ada gangguan lagi. Tunggu sebentar ya. Jaringannya. Oke, untuk tata nama tadi dijelaskan di awal bahwa sekarang sudah menggunakan ASE ya, bahkan ada yang ASA juga ada ya beberapa. Cuman memang paling banyak itu substrat ditambah ASE. Kalau sebelumnya itu pakai bahasa Yunani ya, kayak pepsin itu kan pencernaan menjadi dari pepsis, petialin, di air liur gitu dan seterusnya. Nah, sekarang penamaan itu sudah sesuai dengan nama sistematik oleh UBMB ya, International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Nah, amilase dia merupakan substrat amilum, laktase